Halo Sobat Arka, kembali lagi bersama saya Gavin di acaranya podcast Bimbel Arka. Nah, kali ini Gavin kehadiran dari head coach-nya tim U17 PSP Padang. Nah, untuk Sobat Arka, kita bakalan gali informasi dari seorang pelatih PSP U17. Untuk Sobat Arka, tetap pantau terus podcast Gavin. Nah, untuk tanpa berlama-lama, Sobat Arka, mari kita say hello kepada Bang Dodi. Halo Bang Dodi. Halo. Nah, terima kasih Bang telah hadir di Bimbel Arka. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Mungkin sedikit boleh perkenalkan diri secara umum dulu, Bang. Ya, nama saya Dodi Leo, panggilan tiap hari. Saya pelatih PSP usia 17 tahun, Suratin 2023. Suratin itu apa, Bang? Suratin itu seperti kegiatan yang dilakukan PSSI di Indonesia. Nanti perwakilan siapa yang juara di Sumatera Barat ini itu mewakili Sumbar ke tingkat nasional. Nah, mengenai PSP 17 tadi itu ada kepanjangannya atau nggak ada nih, Bang? Kayak kan U17 ada U17, ada U15-nya juga. Ya, kalau kategorinya ada PSP 13, ada kegiatannya tuh 15 dan 17 tahun gitu. Berarti untuk pesertanya memang kisaran umur harus 15 ya, Bang? 15 tahun. Kalau di Suratin kita ada kelahiran 2000, kalau yang 17 2006, 2007. Kalau yang 15 2008, 2009. Nah, mengenai pelatih ini, Bang, udah berapa lama menjadi pelatih di U17 atau U15 nih, Bang? Saya ditunjuk jadi pelatih PSP dulu pertama itu usia 15 tahun. Tahun 2017. Terus COVID, berhentilah kompetisi ini. Siap tuh, habis COVID, mulai lagi ditunjuk lagi jadi pelatih usia 17. Alhamdulillah 15 saya juara Sumatera Barat dan mewakili nasional, dan itu pun juara 3 di nasional. Dan itu pun ada pemain saya dipanggil timnas usia 16 tahun, itu atas nama Ikram dan Nabil Azura. Alhamdulillah sekarang udah jadi pemain Piala Dunia usia 17 tahun. Luar biasa Sobat Arka, dari Bang Dodi itu bisa melahirkan peserta untuk timnas ya, Bang ya. Alhamdulillah. Nah, mengenai perlombaan di usia 15 waktu itu, Bang, itu tingkat mana aja untuk mainnya, Bang? Itu se-Indonesia. Se-Indonesia. Iya, juara-juara Indonesia dikumpulkan itu waktu di Tangerang. Jadi kami sempat semifinal lawan Asyop, kami kalah, cari 3-4, kami juara 3. Alhamdulillah itu sangat luar biasa, karena apa? Di tahun 2016-15 itu juara Suratin nasionalnya PSP Padang. PSP Padang itu pun tidak ada yang dipantau sama timnas. Alhamdulillah saya bawa pemain yang 2017 saya bawa ke Tangerang, dipantaulah juara 3 kita di nasional, dipantau 3 orang, yang lolos 2 orang, itulah Ikram Lagafari dan Nabil Azura. Nah, yang satu lagi nggak terpilih nih, Bang, itu ada kendala atau memang kurang untuk kategorinya, Bang? Sebenarnya sama aja, cuman ya namanya tim pelatih menilai itu yang lebih mampu masuk gabung tim itu. Ya, gitu. Setelah 2015 mungkin kan waktu itu, Bang. Jadi untuk tahap selanjutnya itu main di liga apa, Bang? Kalau liga sepertinya adik-adik ini main karena masih umur 15, dia masih pelajar. Jadi tingkatannya tuh 17 tahun. 17 tahun kemarin PSP Padang juara juga di Sumatera Barat. Cuman di nasionalnya tidak dilaksanakan kegiatan. Tahun sekarang saya siapkan lagi, ditunjuk sama manajemen PSP Padang, saya siapkan lagi tim, cuman agak telat, namanya kita ya butuh dana juga. Jadi persiapan, karena banyak pemain yang dari saya langsung, kebetulan saya asisten pelatih di PPLP Sumbar, jadi ditunjuklah saya karena lebih banyak anak kota Padang di PPLP, jadi tinggal kita cari sisip-sisipnya aja lagi. Ya alhamdulillah sampai juga ke puncak. Di final kita dikalahkan Persikopa Pariaman 2-0. Jadi Persikopa lah yang mewakili Sumatera Barat di tahun sekarang. Semoga anak yang di PSP Padang bisa juga dibawa sama Persikopa. Karena saya pernah dulu usia 15 tahun final sama Payakumbuh, saya bawa anak Payakumbuh 4 orang.
alhamdulillah anak Payakumbuh itulah yang dipantau timnas juga karena rezeki juga gitu. Nah, kita doakan untuk Sobat Arka PSPU 17 bisa nanti menjadi perhatian juga untuk dari pihak bagian yang juara acara kemarin. Benar. Ya. Nah, mengenai pelatih ini Bang, Ya, dari siap. pelatih pasti ada peserta yang dilatihnya. Ya, nah, siap. itu dari berapa tahun Abang menjadi pelatih Bang? Kalau saya sudah melatih karena saya pelatih PPLP Sumbar dari tahun 2015. Dari tahun 2015 15. sampai 2023. 23 sekarang. Udah berapa tim yang Abang lahirkan menjadi pemain handal kita Bang? Alhamdulillah tiap tahun kami di PPLP Sumbar ngirim pemain ke timnas usia 16, usia 17 dan usia 18 tahun. Dan itu pun ada di Kemenpora RI, ada antar pelajar se-Asia, itu antar pelajar pun PPLP Sumbar selalu mengirim pemain ke ASEAN School namanya, sekolah pelajar, insya Allah ada terus tiap tahun. Dari 3 kategori ini Bang, Ya. 15, 16, sama 17. Nah, memiliki kompetisi atau memiliki kekuatan di bagian mananya Bang? Dari tim yang mananya? Kalau di Indonesia? Iya. Di Indonesia kita punya lawan nanti yang paling kuat itu DKI. DKI Jakarta Ya, Bang? karena DKI punya juga SKO, karena dia punya ya perhatian yang luar biasa untuk Indonesia, banyak menciptakan pemain hebat di timnas Indonesia. Ini kepanjangan SKO itu apa Bang? Sekolah khusus olahraga, Sekolah khusus olahraga. Iya. Nah, dari APBD dia. iya benar, dari peserta yang Abang latih ini apakah ada masuk ke SKO Bang? Kita punya PPLP di Sumatera Barat, itu kan kita dibantu Kemenpora RI, karena kita ada dana APBN, jadi kita ada punya pemain sekarang 18 orang, jadi yang bisa main 15 tahun kita kasih, mana yang butuh, yang 17 kita kasih juga, mana yang butuh. Yang tujuannya untuk menambah jam terbang adik-adik itu supaya bisa di tingkat nasional nanti perkembangannya lebih bagus gitu. Iya benar-benar. Nah, untuk dari 3 kategori tadi Bang, kegiatan apa saja yang telah dilakukan perlombaannya Bang? Maksudnya seperti ini, ke daerah mana yang paling jauh untuk perlombaan yang diikuti? Kalau kami antar PPLP itu tiap tahun antar PPLP yang ada ke Jakarta, ada ke Pekanbaru, ada ke Aceh, nah, itu antar PPLP. Dan antar pelajar itu pun kami kemarin ikut antar pelajar se-Sumatera itu di Jakarta, di DKI tuan rumahnya. Kita alhamdulillah dapat medali perak. Nah, habis itu lolos di Popnasnya, kita kemarin main di Palembang dapat medali perunggu. Itu pemain yang ada di Sumatera Barat. Lawan terberat waktu lomba itu siapa Bang? Dari daerah mana? Tetap DKI. Tetap DKI Jakarta Iya, ya Bang? DKI Jakarta. Yang juara kemarin Popnas antar pelajar DKI Jakarta juara satunya. Juara satunya. Kalau ada perlombaan pasti ada reward mungkin ya Bang ya? Nah, Insya Allah ada reward dari pemerintah daerah. Biasanya ada, misalnya kayak antar pelajar kita dikasih nanti kalau dapat perak, adalah untuk adik-adik nantinya. Gitu. dari beberapa perlombaan Bang, reward apa yang bikin seorang pelatih terkesan dari perlombaannya Bang? Yang bikin terkesan dari rewardnya? Kalau sebenarnya reward kalau ya namanya kita pelatih pelajar gitu, itu sebenarnya dibilang tidak ada, rewardnya cuma kepuasan saja. Karena apa? Kalau pelatih profesional oke lah, itu beda. Pelatih timnas beda. Ya kalau pelatih pelajar yang saya pernah alami, yang penting adik-adik senang aja. Nah, dapat kalau ada bonus dibagi sedikit karena kita tim. Kalau tim susah juga membaginya. Gitu. Kalau misalnya seperti ini ada satu piala ini Bang. Ya. Nah, untuk piala penghargaan ini diletakkan di mana atau diberikan ke siapa Bang? Kalau kita nanti juara, kita nanti bawa ke Sumatera Barat, itu nanti ditaruh di yang penanggung jawab kita. Misalnya kayak di PPLP ada Dispora Sumbar, kita ada UPTD, kita taruh di sana. Tapi bagi pesertanya itu ada komplain nggak Bang? Nih kan kita yang dapatin piala nih. Nah, Ya. kenapa diletakkan tempat orang? Pernah ada Kalau komplain nggak? nggak ada, karena pemain itu dapat medali dan dapat sertifikat. Nah, itulah mereka akan bawa nanti mau tes polisi, tes tentara, atau tes yang lain lah. Semoga itu tuh jadi bahan juga buat mereka untuk mencoba yang lain-lain selain di sepak bola. Iya benar-benar luar biasa Sobat Arka.
Nah, mengenai reward tadi, setelah selesai perlombaan kemarin, Ya. nah ada untuk persiapan tahun depan itu apakah ada dari PSP U17 Bang? Boleh di-spill nih, Sobat Arka kan penasaran ini Iya, kegiatan apa lagi nih yang Iya, bakalan. insya Allah yang namanya kita berkompetisi yang kadang-kadang menang kita disanjung, kalah kita dicaci maki itu kalau di tingkat junior itu biasa. Ya, saya pribadi tidak saya pikirkan karena apa? Niat baik aja, insya Allah hasil akan baik. Insya Allah akan hasil akan baik. Apalagi sekarang anak-anak saya di PPLP sama tim-tim pelatih lain dapat jadi pemain Piala Dunianya, kebanggaannya luar biasa. Itulah kepuasan kami kalau melatih tingkat junior yang ada di sini gitu. Dari persiapan itu Bang, U17, U15 sama U16 itu kira-kira berapa pesertanya Bang? Sebenarnya yang tahun sekarang, yang 2003 ini kami memang tidak ada melakukan seleksi, tidak ada melakukan perekrutan yang terlalu begitu. Karena apa? Kompetisi yang ada sekarang kadang-kadang kita masih ragu menjalankan pertandingan karena kita butuh biaya juga, karena yang namanya olahraga kita butuh sokongan juga dari pemerintah kita. Tapi alhamdulillah kami dibantu sama Arka, alhamdulillah kami bisa jalan dengan baik, cuman prestasi yang belum baik karena kami tidak mewakili Sumatera Barat. Ya, mungkin itu belum Rezekinya, masanya. iya, rezekinya. insya Allah. Nah, Sobat Arka penasaran nih apa yang kita berikan dari Arka ke U17. Ya. Nah, jadi kan udah sistem melatih udah dikasih tahu pesertanya, Ya. nama dari pelatihnya. Nah, Ya. sekarang nih Sobat Arka ada komentar dari netizen ini Bang. Ya. Nah, bagaimana nih tips dan triksnya menjadi U17 dari seorang pelatih, apa yang diberikan ke pesertanya? Boleh di-spill sedikit Bang. Kalau pemain sebenarnya kita kasih motivasi, kalian lihatkanlah penampilan terbaik, semoga nanti kalau kita juara Sumatera Barat walaupun belum rezeki, nanti kalian dipanggil sama tim yang juara. Semoga di luar sana nanti kita main, karena nama Persekopa pun yang juara itu tidak nama Persekopa lagi, itu kan nama Sumatera Barat yang nanti dikirim dari Sumatera Barat ke nasional. Tapi yang di nasionalnya belum tahu di mana mainnya. Jadi kalian buktikan kalau kalian masuk dalam tim itu. Secara pribadi saya udah dikomunikasikan sama tim pelatih yang ada yang juara, dia akan butuh pemain kita juga di PSP Padang ini, mau memperkuat atas nama Sumatera Barat untuk Suratin yang 2023 ini. Iya. Ya, insya Allah. Berarti tripsnya hanya melakukan latihan secara teratur, Ya. mungkin itu bisa ya Bang ya? Ya, insya Allah. Ya, Nah, rutinitasnya kita kan secara pribadi, adik-adik di PPLP Sumbar tiap hari latihan, paling Sabtu Minggu libur. Jadi yang lain pun kami akan tampung juga, dia yang mau latihan kami tampung juga di PPLP Sumbar. Nah, setelah memberikan trip dan tips-nya nih Bang nih, selama menjadi pelatih di U17 PSP tepatnya. Nah, itu ada suka dan dukanya nggak Bang? Ini kan nih siswa kita masih kategori Ya, betul. anak-anak ya Bang, atau Betul. remaja. Itu Ya. ada suka dan dukanya nggak Bang? Ya, suka dan dukanya cuman komunikasi aja. Kalau saya bawa pemain yang dari luar, adik-adik PPLP, kadang ya faktor sekolah, dia sore suruh latihan, kadang alasannya sekolah, wajar. Tapi saya manage aja, yang penting kamu jaga kondisi di rumah, jangan begadang. Karena nanti kalau di PPLP kan adik-adik yang lain tiap hari latihan, sekolahnya pun dikasih rekomendasi bisa pulang jam 1. Kalau yang dari SMA lain tuh susah karena dia pulang jam 5 sore. Jadi saya bilang kamu jaga kondisi lah di rumah, jangan malam begadang, saya itu bilang. Mungkin dukanya untuk waktu memanage waktu, Ya, jadi itu ya. adalah salah satunya. Nah, kalau kita bahas tentang sukanya nih Bang. Sukanya? Ya, Ya, sukanya. kalau sukanya saya pribadi sama adik-adik, yang penting dia menghargai saya sebagai pelatih, dan itu pun tujuan kalau dia nanti besar, jadi pemain besar, dia bisa membahagiakan orang tuanya. Dan kami pun kebanggaan sama kami karena kami pernah bermain atau bersatu dah dalam sebuah tim sama mereka. Gitu. Nah, ketika ngelatih nih Bang, ada Ya. nggak sih beberapa peserta yang memang payah untuk dididik Bang? Kalau insya Allah sampai sekarang saya memang jujur agak keras juga, karena disiplin adalah kunci nomor 1 di apapun sistem pekerjaan. Itu insya Allah tidak ada.
udah suka dan duka sudah dilakukan Ya. sebagai seorang pelatih sudah dirasakan. Ya. Nah kemarin itu Bang kita sempat dapat kabar Ya. final ya Bang ya Final, di, final. di Pariaman. Di Pariaman di Sungai Sari. Nah benar di semi perdelapan itu dari Arka ada yang liput situasinya. Ya. Nah di situ tuh kita lihat ada brandnya dari Arka ya Bang ya. Ya. Di situ ada bajunya. Ya. Nah itu kenapa bisa Arka yang sponsori Bang? Ya, saya pun terkejut karena saya lihat ada dibilang manajemen, nanti Leo sebagai pelatih jangan mikir lagi. Yang penting kita tampil, kita ada dibantu dengan Arka masalah transportasi, masalah nanti ada rezeki yang lain. Yang penting tim kita fokuskan. Saya bilang insya Allah yang penting kita ikuti aja apa yang diperintahkan gitu. Nah kebetulan waktu di Pariaman kemarin itu Gavin sempat ngeliput juga tuh, Iya. adik-adiknya bersemangat itu. Iya. Apalagi itu kalau Gavin nggak salah ada kaptennya Raffi. dan ya si Raffi dan yang sering cetak gol tuh siapa? Bang? Satria. Nah Satria. Nah untuk Sobat Arka di part selanjutnya Gavin bakalan undang Satria Ya. sama Raffi ya Bang ya. Raffi, ya. Nah ada satu orang lagi dari pemainnya PSP U17. Nah setelah dari permainan kemarin itu sempat ada 3-0 ya Bang ya skornya. Yang 4-0. 4-0 benar. Ya, Nah, 4-0 4-0. itu walaupun agak sedikit gerimis atau hujan tapi semangat dari U17 itu Sobat Arka luar biasa itu Ya. Bang Gavin kan langsung terjun ke lapangan. Ya. Nah itu setelah kita sponsori dari Arka gitu Bang. Kemarin sempat 4-0. Ya. Nah di semifinal itu kendalanya kenapa bisa kebalik angkanya jadi 0-2 gitu Bang? Final itu. Iya pas final. Pas final. Ya mungkin yang namanya kita permainan kadang-kadang ya namanya anak-anak sebesar itu kadang waktu pas puncaknya dia bermain di semifinal bagus, pas puncaknya dia agak menurun. Jadi itulah yang membuat mereka kayak ada beban juga. Mungkin biasanya kita juara, sekarang ini ada beban yang dipikul. Jadi ya kita pun serahkan yang ke satu. Saya bilang sama mereka, hari ini juara tidak juaranya, yang penting kita siap berdoa dan berjuang bersama. Saya tidak ada pernah membebankan adik-adik. Yang jelas berjuang aja dulu. Apa hasilnya nanti kita serahkan pada Yang Maha Kuasa gitu. Ya benar. Nah di lapangan kemarin ada sempat yang jatuh ya Bang ya. Ya. Nah itu namanya siapa Bang? Yang striker Fabio. Langsung dibawa ke tepi lapangan Ya. dan ada tim dari kesehatannya. Ya. Nah itu cederanya karena apa Bang? Benturan aja. Benturan. Ya, benturan aja, tapi sekarang udah bisa main lagi. Yang namanya pemain junior tuh sering tabrakan, benturan itu biasalah dalam sepak bola. Ya, tapi nggak apa-apa, insya Allah udah sembuh semua. Iya benar. Nah kita kembali lagi nih Bang sebelum mengenai perjalanan mungkin ke tempat lokasinya. Ini mesnya PSP U17 di mana Bang? Kita waktu di Tiku, pertama kita akan penyisirnya di Tiku. Karena jarak tempuh nggak terlalu jauh dan kita pun main sore, kita tetap nginap di rumah masing-masing karena kita pun di penginapan susah juga lah ngurus adik-adik seperti itu. Kita pun tidak bisa kontrol terlalu penuh, yang jaraknya pun tidak terlalu jauh. Kita fokus di band kita masing-masing, di rumah kita masing-masing gitu tidurnya. Mungkin kontribusi kita hanya memberikan sponsor saja. Iya, alhamdulillah. Itu ada sedikit sayangnya juga waktu final kita tidak bisa ikut karena ada kegiatannya Iya, juga. siap. Tapi bagi kita tuh ada adik U17 sudah terbaik, udah menjadi Amin, juara 2 dari alhamdulillah. berapa orang yang bakalan 12 tim se-Sumatera Nah, Barat. Benar-benar luar Ya. biasa Sobat Arka. Nah, Ya. mungkin dari timnya U17 atau dari timnya pelatih boleh ajakan siswa kita yang masih di luar sana masih bingung untuk mengikuti olahraganya. Ya. Mana tahu dari peserta kita yang lagi nonton sekarang Bang mau ingin masuk PSP tapi dia bingung gitu. Ya, yang kalau sebenarnya pemain kita ini di Kota Padang ini sangat banyak ya Bu ya. Cuman mungkin karena kita tidak melakukan seleksi kemarin, jadi mungkin tim-tim yang ada di Kota Padang pun banyak yang ikut. Kayak kemarin ada PSG Gadui yang di Semen Padang. Nah, jadi mereka ada juga Pasbar yang mana materinya juga dari Kota Padang, yang satu sekolah sama adik-adik PSP juga. Jadi sebenarnya motivasinya berlatihlah dengan baik, dengan terprogram. Insya Allah kalau kita terbaik pasti akan dipanggil, insya Allah.
untuk Nah. main di PSP Padang. Atau bisa nanti Sobat Arka bisa hubungi Bang Dodi Leo. Insya Allah siap. Itu Leo tuh nama apa Bang? Nama backendnya? Ya dulu saya kan dulu pernah di PPLP Sumbar, dulu ada pemain namanya juga sama, ada atlet juga sama, jadi saya bintangnya memang Leo, saya lahir di Agustus, kayak singa kamu katanya, ya saya jadi namanya Dodi Leo aja. Nah kalau misalnya dari Sobat Arka yang mau bergabung ke PSB kita bisa kontakkan kan Bang? Insya Allah Nanti? bisa. Nah nanti untuk Sobat Arka yang mau berminat untuk bergabung ke PSP U17 bisa hubungi Bang Dodi Leo dan bisa nanti dilatih langsung ke lapangan. Insya Allah. Nah dari perlombaan kemarin itu Bang, tim Eti kan ada beberapa kali ngeliput kegiatannya Ya. U17 itu. Dari pandangan dari pemain bolanya kita banyak yang minat jadi polisi katanya gitu. Insya Allah banyak. Ya kebetulan saya di PPLP banyak adik-adik minat jadi anggota dan disarankan bimbel di Arka. Insya Allah disarankan bimbel di Arka nanti. Nah ini kenapa nih Bang langsung pilih bimbel di Arka ini? Ya banyak adik-adik yang bilang di Arka ya apa namanya lebih nyaman mereka katanya bisa berdiskusi baik sama apanya pelatihnya di sini ya apa namanya tuh Mentor mungkin, mentor mentornya sama pelatih lapangan ya kita. gitu Insya Allah. Nah untuk adik-adik PSP U17, 16 sama 15 kita tunggu bimbel di Bimbel Arka. Nah mari wujudkan cita-citamu melalui prestasi sepak bolanya. Nah mungkin kita minta sedikit kata motivasi dari pelatih Dodi Leo. Boleh disampaikan Bang? Ya. Ada kata motivasi untuk adik-adik yang masih bingung, nah gini. Ya sebenarnya adik-adik kita sebenarnya jadi pemain bola itu yang paling utama itu kita lakukan disiplin yang sangat bagus dan jangan pernah begadang, jangan kuranginlah merokok. Yang penting apapun pekerjaan kita di olahraga kita harus menjauhkan yang namanya begadang, alkohol, rokok, itu otomatis itu tidak bisa kalian akan jadi atlet yang jadi profesional. Ya, itu cuman motivasi yang saya berikan. Semoga adik-adik di luar sana kalau memang mau jadi pemain besar, lakukanlah hidup kalian dengan disiplin. Nah, luar biasa Sobat Arka kata-kata motivasi dari Bang Dodi. Siap. Nah, mungkin untuk partnya hari ini kita cukupkan diskusi di podcast Bang. Siap. Next time nanti Gavin undang lagi, kita bakalan gali potensi Siap. dari pelatihnya kita. Amin. Nah, Siap. mungkin untuk tagline terakhir Bang kita Ya, ada siap. slogannya. Nah, itu kan setiap di lapangan. Ya. Nah, kalau kita dari Arka pergi itu ada slogannya. Ya. Nah, mungkin bisa dipandu Bang. Siap. Sasuka, salam sukses Arka. Nah, terima kasih Bang Dodi Siap. telah hadir di acara podcastnya Gavin. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Nah, mungkin untuk PSP U17 kita doakan di kesempatan lainnya bisa menang di tahap Amin, ya selanjutnya. Allah, ya, siap. Terima kasih Bang Dodi. Siap. Dadah Sobat Arka.